Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran matematika. Yuk Ananda, siapkan alat tulisnya yuk untuk mencatat dan mengerjakan tugas hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi baru yaitu faktorisasi prima. Ananda sudah pernah dengar faktorisasi prima? Ya, tapi sebelumnya yuk kita pelajari apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kenapa sih hanya bisa dibilang memiliki dua faktor? Ya, karena 2, Ustazah ambil contoh bilangan 2. 2 hanya bisa dibagi 1 atau bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 2. Atau mungkin Ustazah ambil contoh 11. 11 hanya bisa dibagi 1 atau bilang 11 sendiri. Nah, itulah kenapa sudah tidak bisa dibagi bilangan yang lain lagi, maka dia dikatakan sebagai bilangan prima. Anda sudah paham tentang bilangan prima? Sekarang kita mempelajari tentang faktor prima. Anda masih ingat tentang faktor prima? Faktor prima adalah faktor-faktor atau pembagi yang berupa bilangan prima. Ingat-ingat ya, tadi bilangan primanya apa saja? Nah, sekarang kita coba mencari faktor prima dari bilangan 6. Misalnya, contoh faktor bilangan 6. Nah, Anda masih ingat bagaimana kemarin cara mencarinya? Bilangan 6 bisa dibagi 1, hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah, sudah selesai. Sehingga faktor dari 6 atau faktor bilangan dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Lalu, mana yang dimaksud dengan faktor prima? Faktor prima dari 6 adalah, nah kita pilih dari sini. Mana dari yang bilang 1, 2, 3, dan 6, mana yang masuk ke dalam bilangan prima? Ternyata yang masuk ke dalam bilangan prima adalah bilangan 2 dan bilangan 3. Sehingga faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Nah, Ananda, cukup mudah ya pembelajarannya. Sekarang kita coba dengan contoh soal yang kedua. Misalnya, kita ingin mencari faktor bilangan 20. Nah, Nanda, masih ingat bagaimana caranya? Kita cari dulu pembagian dari 20. 20 bisa dibagi berapa, nak? Dibagi 1 hasilnya 20. Dibagi 2 hasilnya 10. Dibagi berapa lagi? Dibagi 4 hasilnya 5. Lalu, apakah bisa dibagi lagi? Oh, ternyata sudah habis. Maka, di sini kita bisa dapatkan ternyata faktor dari 20 adalah berapa? 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sehingga faktor primanya berapa? Coba tebak.
faktor prima dari 20 adalah, yuk, angka berapa saja yang masuk ke dalam bilangan prima? Ternyata yang masuk adalah bilangan 2. Lalu bilangan berapa lagi? Ya, bilangan 5. Sehingga faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Selesai. Nah, cukup mudah ya Ananda? Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran yang kedua. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang faktorisasi prima. Apa faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Ingat ya, kalau faktorisasi prima adalah dalam bentuk perkalian. Kalau faktor prima, tadi hanya menyebutkan bilangannya saja. Nah, kita lihat dulu bagaimana langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, silakan Ananda membagi bilangan dengan bilangan 2. Ya, ingat ya, 2 adalah bilangan prima. Kemudian yang kedua, ulangi langkah pertama, artinya Ananda silakan mengulangi dengan membagi bilangan 2 sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, kemudian yang ketiga, jika memang sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagi dengan bilangan prima yang lain. Misalnya, dibagi dengan bilangan 3, bilangan 5, bilangan 7, dan seterusnya. Paham ya, Ananda? Sekarang kita coba yuk latihan bagaimana cara mencari faktorisasi. Yang pertama, kita coba dengan faktorisasi dari 12. Langkah yang pertama adalah melakukan pembagian dulu. Yuk, kita lakukan pembagian. Faktorisasi dari 12. Ayo, langkahnya bagaimana tadi? Kita bagi dulu dengan bilangan 2. Apakah bisa? Bisa. Hasilnya berapa, nak? Hasilnya 6. Lalu 6 kita bagi lagi. 6 kita bagi 2. Hasilnya berapa? 3. Lalu 3 kita bagi lagi dengan 2, apakah bisa? Oh, ternyata tidak bisa. Ya, sudah tidak bisa. Hanya bisa dibagi dengan bilangan 3 itu sendiri. Maka ini dikatakan sudah selesai. Nah, sehingga mana yang dimaksud dengan faktorisasi? Faktorisasi dari 12 adalah berapa ini? 2. Ingat, pakai perkalian. 2 dikali 2 dikali 3. Nah, karena di sini 2-nya ada 2, maka kita boleh tulis 2 pangkat 2. Ini menandakan 2-nya 2 kali. Dikali dengan 3. Ini yang dinamakan dengan faktorisasi. Lalu, faktor primanya berapa tadi? Faktor prima dari 12 adalah berapa? Ada berapa? Oh, ada 2 dan 3. Ingat ya, tidak memakai perkalian. Nih, Anda bisa memahami? Ya, boleh diulang-ulang dulu supaya bisa paham. Sekarang kita contoh yang kedua, faktorisasi dari 24. Yuk kita coba lagi. Yuk kita mulai dengan pembagian. 24 kita bagi 2, hasilnya berapa nak? 12. 12 kita bagi lagi, 2 menjadi 6, ya bagus. 6 kita bagi 2 lagi, berapa hasilnya nak? 3, sudah selesai. Sehingga faktorisasinya berapa nak? Faktorisasi dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa ditulis menjadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sekarang faktor primanya berapa, nak? Faktor prima dari 24 adalah berapa? 2 dan
3 karena di situ terdapat bilangan 2 dan 3 saja. Nah, cukup paham ya Nanda? Alhamdulillah, silakan diulang-ulang untuk menambah kepahaman. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tugas. Nah, Nanda, ini merupakan latihan kita hari ini. Tentukan faktorisasi dan faktor prima dari bilangan berikut. Yang pertama, bilangan 20, 50, 52, 90, dan 86. Ananda kerjakan semuanya ya. Ingat, faktorisasi itu menggunakan perkalian. Kalau faktor prima tidak menggunakan perkalian. Cukup mudah ya latihan kita hari ini. Semangat mengerjakan dan sungguh-sungguh ya, supaya semakin paham. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis